Yesus toh? Yesus. Saya jawab sendiri. Anaknya Yang sendiri. menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Yesus. Konsep. Ngarang Nah, bebas. gimana Itu yang benar? terjun bebas Pak, Anda karangannya. Bukan begitu Yang benar juga gimana ini? konsepnya, Pak. Yang benar gimana? Coba dijelaskan. Ya, begini loh, yang menciptakan Bunda Maria tentunya dari Allah. Bukan Yesus. Yesus kan adalah firman Tuhan yang diciptakan toh. Oh, firman Tuhan yang diciptakan. Kalau Yesus adalah ciptaan, dia Tuhan bukan? Tuhan katanya Loh. sih. Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Betul? Tuhan ciptakan oleh Tuhan tuh gimana? Enggak, bukan begitu juga lah. Loh, Yesus katanya firman yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau Yesus adalah firman yang diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan Yesus diciptakan oleh Tuhannya Yesus. Betul? Enggak. Nah, beda lagi. Ya, bukan begitu konsepnya, Pak. Aduh. Coba konsepnya yang membuat saya paham seperti apa? Coba terangkan kepada saya. Dirunut dari awal, dari penciptaan dulu. Lanjut. Kan kalau masalah penciptaan itu kan Pak, ada kejadian satu ya. Kalau nggak salah, mulainya pada hari ketujuh nih, hari Dek kedua. Yosi, dikecilin dulu musiknya, Dek. Kecilin dulu musiknya. Lagi ibadah. Ini live ini. Ini live di YouTube. Kasihan kita lah, nanti Oh, kena. live di YouTube, maaf nggak tahu. Iya. Iya. Kan mengedukasi. Ini orang Jerman banyak yang nonton ini. Di Belanda puluhan ribu orang katanya. Kalau Ada Jerman, yang kalau ngasih Belanda info itu ke dalam saya. bahasa Jawa itu belakang rumah Anda, gitu Belanda. Enggak, maksudnya orang-orang Indonesia yang ada di Belanda dan di Jerman juga menyimak. Di Amerika juga ada, termasuk Saifuddin Ibrahim, si masa? pengepul. Iya, mendengarkan dia, menonton. Dia kan fansnya Bang Zuma dia. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pada mulanya Allah nih dalam kitab. Allah. Baik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah, bukan Yesus ya, bukan. Nih di sini nih pada kejadian 1 kan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya lanjut, itu kan sudah Allah yang menciptakan, tidak usah diperinci seperti itu, termasuk manusia. Tidak boleh dipisah-pisah Pak, nggak boleh dipenggal-penggal. Iya, termasuk manusia toh yang diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian manusia itu kan beranak cucu. Lalu di sini kan tuh jangan potong dong Pak. Kita kalau baca Quran nggak boleh potong-potong loh. Nanti digerak framing saya kalau potong-potong Quran. Oke, Mukidi, boleh saya maju enggak nih? Kalau saya maju rontok dia nih. Ya enggak, monggo. Boleh. Penjelasan tentang kejadian 1 ayat 1 toh. Oh, enggak yang lain. Mana saya ngomong apa gimana? Enggak usah. Kurang ngomong tadi cuman membahas tentang kejadian 1 ayat 1 ngonten. Nggih, Mbon. Nggih. Ning isor rese golek hotel liyane. Bantu tap-tap aja sama share ke teman-temannya yang konten. Gitu, iya. Kan begitu. Yesus Tuhan bukan? Dia jawab Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, Yesus pencipta bukan? Pencipta katanya. Kalau Yesus pencipta berarti kan yang menciptakan langit dan bumi termasuk manusia kan juga Yesus. Betul? Betul. Lalu kemudian Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Di satu sisi Yesus ini adalah pencipta,
yang lebih tua daripada Bunda Maria, di sisi yang lain Yesus ini lebih muda daripada Bunda Maria. Otak Ya, kanan, kita ke ini otak aja. kiri. Oke. Kita fokus ke Yesus gila aja. Halo Bang. Izin Halo. gabung Bang. Ya, gimana? Mau belajar Bang. Aku oten Bang, Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya. Iya Bang. Silakan Ustaz Dunatata. Ini apa namanya? Otak-hati aja Bang. Aku tengok ada perdebatan, ada pelajaran Bang. Mau bertanya boleh Bang? Silakan. Santai Bang. Minum air putih dulu. Iya, nggak pernah Bang masuk kayak gini Bang. Oh, nervous Masih- ya kelihatan. iya. Jangan Masih- gemetaran dulu. masih- Belum juga didiskusikan udah gemetar. Iya. Masih Bang, pelajar, ini Bang. Kalau boleh tahu dari Katolik atau Protestan Bang? Aku Protestan Bang. Oh, Protestan. Masih sekolah Bang. Oh, masih sekolah. Ya cuman ada mau kutanyakan Bang di luar Kristen Bang. Silakan. Oke. Gini Bang, kita ini kebetulan belajar sejarah nih Bang kan di sekolah nih Bang kan. Kemudian belajar perang dunia pertama terus perang dunia ketiga. Kan kita tahu Bang. Itu sudah terjadi. Berarti perang dunia ketiga kemungkinan akan terjadi. Kan kira-kira begitu Bang. Jadi aku pribadi, jika Amerika yang menyerang Indonesia yang mayoritasnya Kristen, yang kita tahu di Amerika mayoritasnya Kristen, aku akan membela negaraku, Indonesia. Bagaimana jika sebaliknya itu terjadi Bang? Yang mayoritasnya Islam. Apa pandangan Abang terhadap kaum Kristen dan kaum Islam di Indonesia? Kira-kira begitu Bang, bisa dijelaskan? Oke, silakan Ustaz Tata. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kita kan punya pemerintah. Ngapain repot-repot masalah mikirin itu? Apa yang nanti keputusan pemerintah ya itu yang dia. Walaupun kita Bukan, maksudnya kita tarik ke agama Bang. Bagaimana pandangan Abang terhadap itu yang akan agama. terjadi? Ulul amri itu kan pemerintah. Ya kita nggak bisa. Oh saya gini. Enggak lah pokoknya pemerintah kan nanti ada musyawarah. Bagaimana dengan toko-toko menteri-menterinya, masyarakat semuanya gitu. Ya, makanya tidak usah mikir ke situ. Lebih aman kan? Nanya berbobot aja lah. Nggak usah mikirin sesuatu yang bukan urusan kita nanti. Kalau mau dibawakan ke agama Bang, kalau umat Islam gimana responnya? Ya gampang. Pasti umat Islam bersatu untuk menghancurkan yang berani untuk melawan Indonesia, menghancurkan Indonesia gitu kan. Nah itu kayak mayoritas Muslim. Nah kalau mayoritas dari teman-teman Kristen itu bahaya. Kenapa? Karena kalau lawan atau negara lain menyerang ke Indonesia, apa yang dikatakan teman-teman Kristen? Ayo share ke teman-teman tetangga sebelah, silakan. Ayo masuk semua ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu katanya kasihilah musuhmu. Ayo serang aja nggak apa-apa. Saya masuk sedikit. Bukan Bang, sebaliknya Bang, bagaimana kalau mayoritasnya itu bukan Kristen, Islam gitu. Bagaimana bagaimana pandangan Abang terhadap kaum Kristen dan kaum Islam di Indonesia? Kira-kira begitu Bang. Ya, kalau segala sesuatu yang memang sifatnya politik, ya. Politik ya, kalau misalnya kita bicara mengenai ketatanegaraan, itu dimayoritasi oleh paham politik. Kemudian adik ini mengelaborasikan dengan agama. Nah, agama ini kan pondasinya adalah kitab nih. Nah, kita rujukkan kitab dulu. Kalau kitab kami di Al-Quran tadi yang sudah diwakili oleh Ustaz Dunatata, ada namanya ulul amri, jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah.
Nah, yang menjadi hal yang perlu adik Jum ini renungkan, apakah Yesus datang itu membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Itu ada di Bible. Kenapa tadi itu dianalogikan kalau seandainya Amerika yang mayoritas Kristen menyerang Indonesia yang mayoritas Muslim, kami di sisi mana nih sudut pandangnya, kan begitu? Justru orang-orang yang menyerang, kan ini mayoritas Kristen katanya adik tadi, karena mereka mengikuti dalam Bible. Justru yang menjadi pertanyaan secara logik adalah Kristen-Kristen, teman-teman Kristen yang di Indonesia ngapain? Apakah mengikuti Bible-nya seperti orang Amerika atau pro dengan pemerintah sesuai dengan orang Islam karena ada rujukannya. Nah, kembalinya ke sana. Piye itu? Ya, dari pernyataanku tadi, aku mengatakan bisa kupastikan aku mewakili semua Kristen, aku bela negara inilah gitu, Bang. Nah, itu udah aku pastikan tuh, Bang. Jadi pertanyaannya tuh, Bang, bagaimana tunggu Bang, aku perjelas dulu, Bang. Bagaimana aku udah dapat poinmu. Oke, Kamu pasti siap, akan Bang. karena tinggal di Indonesia, Kang Dito, kamu akan Gurunda membela Zuma Indonesia. sudah standby. Oh, siap. Oke. Lanjut, nggak apa-apa. Silakan. Silakan, Bang. Ya, dari Gurundanya aja lah, Bang. Mana tahu ada yang pas gitu, Bang. Kalau jawabannya kira-kira kayak mana Gurunda Bang Juma? Jadi gini, Bung, kalau berbicara mengenai agama ya, artinya melepaskan pribadi kita sebagai warga negara, tetapi mengatasnamakan agama. Kalau mengatasnamakan agama, Islam itu agama jihad. Islam itu adalah agama yang memperjuangkan hak dan membasmi kebatilan. Penyerangan terhadap kesatuan Republik Indonesia itu adalah mengganggu ketentraman dan mengganggu kemudian kedaulatan bangsa Indonesia. Maka wajib hukumnya kemudian umat Islam berdiri paling depan untuk membela negara ini. Itu berdasarkan asas Islam. Nah, sekarang yang jadi masalah asas Kristen. Tidak ada dasar pijakan kemudian berdasarkan agama Kristen untuk kemudian melakukan perlawanan atau melakukan kemudian pembentengan ya kesatuan negara ini terhadap serangan musuh berdasarkan Bible. Apa dasar pijakannya kemudian? Ketika negara ini diserang oleh orang-orang di luar Indonesia, nah Kristen ini ikut berjuang, itu landasannya di dalam kekristenan itu apa? Kasihilah musuhmu. Barang siapa yang menampar pipi kirimu, kasih yang kananmu, pipi kananmu. Berdoalah mereka untuk mereka. Lalu Kristen pada saat itu mau ngapain mereka? Ini berdasar agama kan, Anda saudara membawa asas agama. Kalau sebagai warga negara mungkin ikut-ikutan lata berjuang. Tapi berdasarkan agama Kristen tak ada pijakan kemudian untuk ikut berjuang mempertahankan kedaulatan daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Islam jelas. Agama Islam itu agama jihad. Meski Al-Quran menerangkan begitu banyak dalil, contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin istajarah fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini Islam ketika masa peperangan ada di antara yang memerangi ini kemudian minta perlindungan. Wajib hukumnya dilindungi. Kalau orang musyrik aja dilindungi, bagaimana dengan orang Kristen yang ada bersama dengan umat Islam? Pasti dilindungi. Nah, kalau kaidah begini di Kristen itu tak ada. Jadi kalau datang Amerika menyerang Indonesia, berbicara mengenai agama,
Kristen akan menyambut Amerika dengan sukacita. Kristen akan mempersilahkan Amerika masuk ke negara ini untuk menjajah. Kristen akan menyiapkan makanan, minuman, dan tempat tinggal serta kekurangan-kekurangan persediaan kepada Amerika untuk menyerang Indonesia. Kenapa? Karena agama Kristen adalah agama yang konon ceritanya pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Jadi susah Kristen itu untuk diajak berjuang memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau Seperti itu, Bang. seandainya berbalik, tadi kan ku bilang, sekalipun Amerika yang bermayoritaskan Kristen datang ke Indonesia ingin memerangi negara ini, kami sepakat, aku mewakili Kristen pasti membela negara ini, Indonesia. Apapun ceritanya. Boleh nggak minta dalilnya dari agama izin dulu, Anda Bang. untuk itu? Izin dulu Bang, Iya, izinkan aku silakan. bicara. Kemudian kubalikkan Bang, bagaimana kalau seandainya Arab yang menyerang Indonesia? Kira-kira begitu Bang pertanyaanku Bang. Oke, kalau Arab atau apapun yang menyerang Indonesia, di mana Indonesia tidak melakukan satu kesalahan sedikit pun, wajib hukumnya umat Islam berdiri paling depan untuk membentengi Nusantara ini. Allahu Akbar. Wajib, wajib siapapun dia. Karena Islam tidak mengajarkan memerangi orang yang tidak memerangi. Jadi itu mustahil kemudian Arab datang menyerang selama mereka membawa panji bendera Islam, itu mustahil. Yang kita takutkan ini adalah Belanda, bangsa-bangsa Eropa yang kita takutkan. Dan itu aromanya sudah mulai tercium saat sekarang. Yang jadi permasalahan ini saudara-saudara kita Kristen. Kalau saudara mengatakan saya mewakili Kristen akan berdiri untuk membentengi negara ini, ada nggak dalil pijakannya di dalam Bible? Tak ada. Berarti cuma lata ikut-ikutan. Tidak berbicara mengenai perspektif agama kan? Maka dasar pijakan Kristen untuk berdiri juga untuk berjuang itu nggak ada dalam Bible. Cuman ikut-ikutan untuk memperjuangkan, maka ikut juga berjuang bersama saudara-saudaranya yang Islam. Tapi kalau Islam nggak bisa. Islam itu wajib hukumnya kemudian mencegah yang mungkar. Gak bisa. Mau Arab, mau siapapun datang untuk merongrong kedaulatan negara ini, umat Islam di Nusantara ini harus berdiri paling depan untuk membentengi kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa Indonesia. Dan itu sudah kita buktikan. Ada lagi? Itu aja sih, berarti intinya bagaimanapun kami umat minoritas yang ada di Indonesia pasti dibela sama orang abang-abang nih gitulah. Pasti itu dibentengi. pasti. Siap. Itu yang terjadi. Sekalipun Arab yang mayoritasnya Muslim tetap diperangi gitu Bang ya. Kita tidak memerangi, kita mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Kalau kita perang itu maksudnya kita yang ke Arab. Kan mereka yang datang. Maka kita pertahankan kedaulatan negara kita. Sama Kalau seperti gimana? Seandainya nantinya kita yang kalah, itu gimana Bang? Kalau kita kalah, berarti ya perjuangan kita itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Kalau di Islam, mati jihad itu tidak mati. Dan mereka akan masuk ke dalam surga. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan itu. Surah apa ya Adinda? Ada yang ingat nggak? Jangan kau menyangka bahwa orang itu Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Betul. Jangan kau menyangka orang yang berjuang, orang yang jihad, memperjuangkan yang hak, mati. Jangan, kata Allah. Mereka sesungguhnya itu adalah hidup. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu tidak mati melainkan hidup. Jadi umat Islam itu kalau dibilang diperangi, umat Islam itu dijajah, oh itu senang kali. Karena itu kesempatan untuk mati dalam keadaan jihad. Karena kalau mati dalam keadaan berjuang, berjihad demi menegakkan yang kebenaran, maka di konsep Islam orang itu seketika masuk surga. Al-Quran jelas, surah Ali Imran ayat 169. Tadi yang dibacakan adik saya Ustaz Tahta. Nah kalau di Kristen gimana? Sekiranya kita kalah, maka orang Kristen akan berkongko-kongko dengan penjajah. Itu pasti. Kenapa? Karena dasar pijakannya adalah kasihi musuh.
Kalau musuh aja dikasihi, apalagi majikan. Itu jelas itu, Bung. Makanya yang terjadi kemudian, ini fakta sejarah ya, yang menerima dan mengambil warisan yang diwariskan kemudian oleh penjajah, ya itu mohon maaf, itu Kristen. Belanda mewariskan sebuah kitab, Bible. Belanda mewariskan agama. Belanda mewariskan konsep kepercayaan. Belanda mewariskan rumah ibadah. Siapa yang menerima dan mengambil dan melanjutkan semua warisan itu? Agama Kristen namanya. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang, ya itulah semuanya. Tapi kalau umat Islam apa yang dilakukan? Pada saat penjajah datang, kemudian mayoritas Islam meneriakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahu Akbar, mengusir penjajah. Melihat orang-orang pengkhianat, melihat orang-orang yang tadinya bekerja sama dengan penjajah karena mengasihi penjajah, umat Islam tidak kemudian brutal, umat Islam kemudian tidak rasis, membiarkan tadi orang-orang pribumi yang membantu penjajah untuk tetap menjalankan ibadahnya di tempat yang diwariskan oleh penjajah. Umat Islam tidak kemudian menghanguskan mereka, membasmi mereka, atau mengusir mereka ikut kepada majikan. Tidak. Seketika umat Islam mengatakan, ayo mari kita bahu-membahu mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Pelukan antara penjajah dengan orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah. Antara pahlawan dengan mereka yang bekerja sama dengan penjajah. Umat Islam peluk, para pahlawan rangkul. Ayo mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini. Maka orang Kristen pada saat itu, begitu Belanda kembali ke negaranya, orang Kristen dengan damai, dengan aman, tentram, beribadah di gereja peninggalan penjajah. Tak ada umat Islam datang menghantui untuk menakut-nakuti, untuk membunuh dan seterusnya. Padahal ratusan tahun menjajah majikan tadi. Ratusan tahun kemudian menganiaya, menzalimi Nusantara. Jutaan kemudian orang menjadi janda, jutaan orang menjadi anak, menjadi yatim piatu. Tapi umat Islam yang berjuang tidak kemudian rasis, tidak kemudian menganggap mereka pewaris dari harta penjajah ini harus dikucilkan. Tidak. Sama-sama rangkulan, bahkan dilindungi. Bahkan dilindungi. Nah inilah indahnya Islam itu. Seperti itu, Bang. Terus gini, Bang. Pertanyaanku berikutnya, bagaimana dengan negara yang bermayoritaskan Islam diserang? Nah, kira-kira mati jihad yang di sana itu berlaku nggak, Bang? Jelas. Itu pasti. Misalnya seperti yang terjadi di Palestina, yang berjuang kemudian untuk menegakkan akidah di sana, itu matinya mati syahid. Mereka mati syahid. Sesuai dengan Al-Quranul Karim. Mereka berjuang. Nah, dari Indonesia sendiri, Bang, ada nggak yang mati syahid di negara luar sana, Bang? Tidak ada perintah kemudian untuk ke sana. Tidak ada perintah. Tidak ada kemudian perintah untuk umat Islam di Indonesia berbondong-bondong ke sana untuk berperang. Itu nggak ada. Pertanyaanku, Bang, bagaimana jika seandainya itu ada perintah diperbolehkan, diizinkan, ya bagaimana nasib anak istri kita gitu loh, Bang? Ya sejauh ini ada. Berdasarkan pemerintah kan banyak anak didik saya kemudian, mohon maaf, anak didik saya kemudian yang berangkat ke sana karena mereka masuk dalam kesatuan. Banyak anak-anaknya tinggal, istrinya tinggal, banyak. Tapi mereka kesatuan, bukan perorangan. Mereka dari Baret Hijau. Banyak teman-teman saya yang berangkat ke sana. Dan itu udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun mereka ada di Lebanon, mereka ada di Syria, ada yang langsung ke Palestina. Banyak. Mereka informasikan, "Sensei, izin saya berangkat." Ya, silakan. Hati-hati di sana. Jaga sholat, jaga ibadah. Mereka berangkat. Aman, alhamdulillah, anaknya juga dilindungi oleh negara. Tapi itu terlalu jauh kita membahas. Yang kita bahas sekarang ini adalah negara kita terkait dengan adanya penduduk yang beragama Islam dan beragama Kristen. Itu aja yang kita bahas. Satu lagi, Bang, pertanyaanku, Bang. Siap. Kalau ini mengenai jihad tadi, Bang, kan kalau seandainya ditarik ke anak istri, nah pertanyaannya apakah kalau seandainya yang suaminya yang meninggal di perang atau di mati jihad itu, apakah istrinya ini bisa menikah lagi? Nah, kira-kira gitu. Bisa.
Bisa, karena statusnya Oke. janda. Setelah Oke. masa iddah berlalu boleh. Oke bang, berarti pada intinya kita satu negara, mau beda agama sekalipun kita saudara. Kira-kira begitu bang ya? Oh iya, pasti. Oke, siap bang. Islam itu Makasih bang, begitu. aku izin keluar bang. Bentar, jangan Iya. turun dulu. Bentar. Izin menambahkan dikit bang ya. Izin menambahkan dikit. Bentar. Iya keluar Bang. aja. Ini banyak yang apa bang? Katanya Jangan turun katanya. dulu. Iya bentar. Ah, siap. Gini loh. Siap, Bang. Kalau di dalam Islam itu jelas, perangilah orang yang memerangi kamu. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 190. Itu kalau di Islam. Bukan Tapi kalau Bang di Jumanya, Kristen- Bang Juma yang kutanya bang. Bentar, aduh. Bang Juma yang kutanya bang. Aku izin menambahkan ini, Bang Zuma ngasih izin kok. Kamu ini. Oke, Kalau di siap. Kristen, Matius 5 nomor 39. Janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi kirimu ditampar, maka berilah pula kepadanya pipi kananmu. Itu kalau di Kristen. Bonyok dong. Jadi di Islam itu Al-Quranul Karim juga menjelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Allah tidak melarang kamu berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini dasarnya kenapa kemudian orang-orang yang tadinya berkongko-kongko dengan penjajah itu dimaafkan kemudian oleh umat Islam. Karena kitab sucinya memang menganjurkan hal demikian. Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Jadi ketika majikan mereka sudah diusir kembali ke negaranya, mereka sang pengkhianat ini, itu diperintahkan kemudian oleh Allah. Dan Allah tidak melarang kami umat Islam, kita umat Islam untuk berbuat baik, berbuat adil terhadap mereka. Juga Al-Quran mengatakan bahwasanya umat Islam itu dituntut kemudian untuk memaafkan. Memaafkan. Itu yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari Allah, yaitu karena mereka akan dibalas, ya, karena Allah akan membalas kaum tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah mengatakan maafkan. Urusan pembalasan itu adalah aku, Allah. Mereka yang melakukan kemudian tindakan-tindakan, maafkan selama tidak melanggar koridor yang ada. Kalau negara yang sudah terancam, maka maaf itu tidak berlaku. Kalau akidah yang sudah terancam, maka maaf itu tidak berlaku. Yang berlaku di sini seperti keadaan orang-orang yang berkongko dengan Belanda, yang menyiapkan makanan, yang mencuci baju dinas mereka, yang mensemer sepatu mereka, yang menyiapkan air, mengangkut air dari sumur ke tempat mereka untuk mereka mandi, yang membersihkan toilet mereka, yang menyapu gereja-gereja mereka, yang membersihkan kemudian halaman rumah mereka. Orang-orang inilah yang kemudian yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Saya kira begitu sebagai edukasi aja yang untuk mengingatkan kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Mangga. Bang Ardi, selamat siang Bang Ardi. Puing. Iya tadi pertanyaan Bang Juma itu
Mereka tidak punya dalil, cuma ngaku-ngaku. Ya saya bela tanah air, tapi tidak punya dalil mereka. Kalau dalam Islam kan ada namanya hubul waton ya. Dalam Al-Quran seperti yang disampaikan Gurunda Juma ya, Al-Mumtah ayat 8 itu. La yanhakumullah itu. Itu hubul waton itu. Atau An-Nisa 66. Cinta tanah air, maka harus kita bela. Sedangkan mereka di Tanah Abang Juma, apa dasaran kamu? Dasarnya kamu membela tanah air. Tidak punya ayat mereka itu. Kalau kita punya gitu. Itu bedanya. Betul, betul. Lanjut, Gurunda dan lainnya. Jadi Ustaz Tata, kalau mereka melawan penjahat atau melawan penjajah, berarti mereka sudah mengingkari kitab sucinya sendiri, bukan oten lagi. Tapi otat, sudah otat. Iya. Bukan oten tapi otak, betul. Udah menggunakan otak berarti. Cek. Wis. Cek. Bukan Malah gitu, nyoba. Romo. Datang-datang Karena yang nyoba datang ambil. itu temannya mereka sendiri. Saya ini mau bertanya. Ini pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab ya. Dari sekte mana, Bang? Biar kita arahkan. Dari sekte baru dari tempat tidur nih. Ini yang ini Kristen Islam paling ini, Bang. Pertanyaan sederhana. Sekarang jam berapa ya? Jamaluddin lewat jendela, Om. Waduh, maling Jamaluddin itu. Kurang aja. Pangamanu tuh boleh. Pangamanu. Jadi sama seperti kaumnya Nabi Musa. Ketika kemudian sudah diberikan tanah yang dijanjikan. Kata Nabi Musa, masuk engkau di dalam cepat. Kusepak itu nanti pantakmu. Nah bilang, jangan mi deh. Kau mau saja masuk ke dalam. Sama ku Tuhanmu masuk berperang. Usir semua kita orang di dalam kampung. Biar mak di sini saya duduk-duduk. Kalau sudah mau ku berhasil mengusir itu penduduk kampung, datang mau ku tanya, Kak, biar saya masuk tinggal di dalam. Wah, parah Kak. Artinya, silakan aja Anda berjuang. Anda menang, alhamdulillah. Kami bisa menikmati ketenangan. Anda kalah juga alhamdulillah. Karena yang menang juga adalah teman-teman kami. Kan gitu. Masa bodoh? Mau Anda berhasil berjuang mengusir penjajah, mau Anda kalah oleh penjajah, kami kena dua-duanya. Kami berlaku seperti silet, makan kiri, makan kanan. Kalau Islam menang memperjuangkan Nusantara, kami enak, tinggal duduk-duduk sambil teriak-teriak juga, merdeka, merdeka. Bahkan kalau perlu suara kami yang paling kencang, karena tenaga kami kan tidak pernah terkuras. Nah pas merdeka kami lah yang paling kencang teriak, merdeka, merdeka. Tapi kalau kalian kalah, ya kami juga senang dong. Kenapa? Karena kami jadi mayoritas. Karena yang datang menjajah itu kan kembaran kami, kayak gitu. Masa bodoh, bodoh amat. Seperti itulah pemikiran cuplis. Begitu Bang Handi. Sekarang sudah jam 14:35. Menjawab jam saja diputar dulu ya. Oh iya dong. Boleh. Kok jadi pusing? Begitu lah. Bisa juga Bang Nyimak mempraktekkan gimana orang sebelum menjawab ya. Oh iya pasti kayak gitu. Malah kenapa mereka senyum tapi gergetan giginya? Karena itu. Kayak mana coba praktekkan senyum sambil gergetan gigi. Coba semua di bawah praktekkan senyum sambil giginya itu menggertak. Menggerutu. Kayak mana itu? Senyum tapi menggerutu. Kayak pararang, Bang. Kayak mana? Itulah yang mereka. Ya sekarang itu kayak gitu kondisinya. Iya. Kedengaran gak gigi saya? Itu bukan gigi, itu karet Bang dimainkan. Serius Abang, gigi. Oh iya. Kalau sudah tidak ada senjata, pegang tangan, pegang kaki, ya gigi, leher gigi, ya Pak, lehernya digigit, bisa retak itu urat-urat saraf semua. Memang sudah siap untuk jihad, biar giginya bisa jadi senjata, Bang Andi. Tapi Pak Aliubi tadi
bagus banget tuh statement terakhirnya bahwa Siapa Mukidi? ya mungkin di Kristen ini kalau Indonesia dalam keadaan ada yang mengacau gitu ya dari luar misalnya ingin menguasai kembali Indonesia atau Belanda lah kembali membawa misalnya TB barunya dia gitu ya. Terus kemudian Kristen di dalam negeri ini mau ngapain gitu loh. Buka Bible. Waduh, nggak ada jihad nih di Bible nih. Malah kita setuju nih dengan yang datang nih. Gimana caranya ya? Ya udah pura-pura berlindung ke Islam. Itu nggak ada. Itu juga konsepnya Bang Andi. Hah? Itu juga. Gimana? Kalau lagi ngumpul sama pribumi, ngakunya saya bela pribumi. Tapi kalau ngumpul sama musuh, kan harus dikasihi itu musuh, ngakunya Iya. bagian daripada musuh. Mungkin seperti 1 itu. Korintus 9 nomor 20 itu. Kepada penjajah ngaku pro. Ketemu dengan pribumi ngaku pro juga. Kalau pribumi menang kan mereka juga senang, aman. Tapi kalau penjajah menang, ya mereka juga senang. Ya sama aja, jadi mending di rumah aja merokok. Oh kalau gitu ini dong serigala Capek-capek. serigala berbulu halus. Itulah Kenapa capek-capek? takiyah yang sebenarnya. Takiyah yang sebenarnya seperti itu. Kalau ngumpul sama ahli Taurat, ngakunya berhukum dengan hukum Taurat. Kalau Meskipun meskipun tidak berhukum Taurat. Pintar. Nah, gitu. Kalau ngumpul sama orang Roma, ngakunya tidak hukum di bawah hukum Taurat, gitu. Itulah takiyah yang sebenarnya. Ya itu tadi serigala berbulu halus. Terus Kalau saya bukan serigala Bang Andi yang kayak gitu. Siluman lele. oh iya juga sih. Tapi aku pernah mendengarkan dia ngobrol nih antara grup-grup murtadin, odong-odong yang mengaku murtadin ini tapi dari Syiah laknat ulala itu sama mereka nih ngomong-ngomong begini. Kristen ngomong gini, bro, kalau seandainya ada penjajah masuk, boleh nggak saya izin masuk ke golonganmu, tapi tetap saya Kristen, saya cuma pura-pura jadi Syiah. Kata dia, itu memang yang gua harapkan, kata Syiahnya. Begitu juga sebaliknya ya bro, mereka sudah membuat MOU, kerjasama lahir dan batin. Iya. Kerjasama untuk ke neraka sama-sama. Itu bener loh, MOU sudah dibuat sama mereka itu. Kompak. Jadi memang Bang Handi terkait dengan yang dibahas oleh Bang Zuma dan juga si Jumat tadi, hukum Islam ini adalah solusi bagi seluruh manusia. Ya, termasuk Kristen sendiri. Orang Kristen tadi jiwanya meronta, katanya meskipun orang Kristen yang akan menjajah Indonesia, yang akan memerangi Indonesia, dia akan tetap melawan, katanya. Artinya jiwa fitrahnya itu dia Islam aslinya. Betul. Saya Tapi kan seperti itu cuman ungkapan di mulut aja. Oh iya. Tadi itu loh, senyum sambil gertak gigi. Tapi senyum-senyumnya Kristen ya. Kalau lagi diskusi sebenarnya itu senyum penampakan saja. Dalam hatinya rontok sebenarnya, kurang ajar sih Bang Juma ini tiap hari ngebabat gua. Serius. Saya pernah apa si Jiman itu loh, dengar si Jiman. Keluh kesahnya kalau dia masuk si Jiman nih. Saya sebenarnya itu terluka dengan Bang Juma, tapi saya mau berterluka tapi edukasinya juga masuk. Benar. Itu loh. Ada si Jiman kemarin ya Bang Inspirasi ya. Iya. Yang kasihan Bang Handi, yang kasihan opung saya Lamsenai Bahu. Selama si Zuma masih membahas Kristen, saya tidak akan nikah lagi, katanya gitu. Justru karena membekasnya itu Bang Handi, makanya masuk di situ edukasi. Iya benar. Kalau Bang Juma lagi
orasi itu loh terstruktur rapi, terus berdata, masuk akal banget. Tapi sebenarnya ini saya ingin ikut sama Bang Juma, saya masih Kristen, tapi apa yang dia ucapkan benar gitu loh. Dia sedang galau dia gitu loh, si Jiman itu benar. Itu bukan lagi Jiman yang satu, masih banyak Jiman-Jiman di luar sana gitu loh. Sudah syahadat dia Bang Andi belum? Masih menuju ke sana Bang Juma, masih. Oh, Belum dia. Assalamualaikum. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh gitu. Ketemu lagi dong Assalamualaikum sekali. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bang Zuma, Bang Handi, semua teman-teman, ikhwan sehat selalu, berjuang. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya dari Ambon, Bang Zuma, Bang Handi. Iya. Ambon, Masya Allah. Ambon. Jauh juga abang ini. Papua Utara atau apa? Ambon, Papua Ambon di Selatan. kota Bang, dari depannya Masjid Al-Fatah Bang. Iya, maksud saya ini wilayah pulaunya Papua Utara atau Selatan. Maluku Bang, Maluku. Maksudnya apa? Ambon. Iya, Isi tahu. Maluku. Ambon itu Papua Utara atau Papua Selatan. Beda Bang, beda Papua. Ambon Maluku itu beda. Jawa Tengah, Bang. Ambon itu dekatnya Yogyakarta. Bukannya Ambon itu daerah Astagfirullah Bang Mukidi lagi. Bukannya Ambon itu daerah Papua. Bukan Bang, bukan. Ambon itu Maluku. Bukan itu kepiting loh. Ya? Bukan itu Mana kepiting. Bang Adik? Bukan itu kepiting Bang kalau di Makassar. Nggak nyambung ah. Enggak nyambung ya. Ambon Ambon katanya tadi. itu ibu kotanya Provinsi Maluku Bang. Pulau Papua bukan? Beda. Bukan, pulaunya ya Pulau Maluku, Ambon. Mana ada? Bukannya Maluku itu provinsi. Iya. Terus kenapa ada pulaunya? Ya provinsi itu berada dalam pulau kan Bang, Udah Bang Pulau dikerjain, Maluku. udah. Oh, iya. Ambon. Saya tahu nih Bang Juma. Deh. Syukran Bang Juma, syukran. Masya Allah. Ada Masya Allah. teman KKN saya dulu ya. Teman KKN orang Ambon. Dia itu kelebihannya dia apa? Apa tuh Bang? Selalu rapi. Bajunya itu baju-baju kelas. Rambutnya rapi gitu. Meskipun anak ini kecil, tapi dia rapi aja terus. Nah, pernah satu hari ku kerjain. Kamu dari mana? Dari Ambon. Ambon itu Papua sebelah mana ya? Ngamuk dia, emosi. Sampai dia izin pulang dari lokasi KKN. Pulang saya Pak lingkungan saya mau pulang. Kenapa? Rusak saya kalau sama-sama itu di luar, kata dia. Dipanggil soalnya, jangan emosi. Beliau cuma bercanda. Apa bercanda bikin emosi? Masa Ambon di Papua katanya? Papua Ambon beda lah. Emosi dia. Lama-lama Kalau Bang akhirnya Handik di saya Jakarta akrab. ya? Saya di ini deng, di Batu Gantung. Tanah Merah. Hai, mamai. Mamai. Batu gantung ke batu meja Bang? Batu licin. Atau di Batu Merah? Batu Gantung, serius. Serius Bang, batu gantung. Iya. Saya kan STM-nya di situ Bang. Udah mati. Iya. Iya. Tapi waktu dulu karena terjadi apa-apa dulu saya pulang lah. Capek tinggal di sana Bang. Iyo betul Bang, dulu itu tahun 94 saya STM di situ. STM Kuda Mati dekat rumah sakit umum kan. Dekat ternyata yang paling jauh ternyata Mukidi ya. Ada juga kejadian ini. Mungkin teman-teman saya ini masih nonton. Ada satu saat staf saya datang minta izin ya. Nama ini Pak, alamat ini, alasan cuti ini. Cuti dilaksanakan di mana? Waktu itu dibilangnya di Ambon atau di Bandung atau di mana? Tapi saya tulis di situ Batu Cila, Desa Batu Licin, Kabupaten Batu Cila. Pak, ini di mana Pak? Udah, ikutin aja. Pak, ini di mana ini? Batu Licin, Batu Cila, saya tidak di sini Pak. Sudah ku print lah kan, ku tanda tangani, cak, masukkan ke JA, aku bilang gitu. Gak lama kemudian ngamuk-ngamuk dia di lantai 1 kan. Anak-anak nanya, Pak,
drivernya ngamuk, Pak. Kenapa? Tidak di ACC cutinya. Kenapa? Alamatnya nggak ada di peta. Kenapa nggak datang ke ruangan saya? Katanya dari tadi. Bapak dibilang ganti, Pak. Ini tidak ada alamat ini, Batu Cila. Ini di mana ini, Pak? Ini istri saya mau melahirkan, ini betulan mau ke alamat itu. Saya cuma lupa alamat mana waktu itu kan. Nah, dia nggak kesini lagi di ruangan Bapak karena dia jengkel dari tadi disuruh ganti tapi Bapak nggak ganti. Di CIA juga ditolak. Jadi gimana? Dia batal cuti, dirobek-robeknya lembaran cuti. Surat jalan cuti. Iya betul. Alamat pelaksanaan cuti ditulis di entry kan, tidak terdapat alamatnya, itu nggak ada di peta. Ditolak izin cutinya. Akhirnya diulang tapi bukan lagi saya yang ketik. Jangan Bapak itu yang ketik karena dikerjain katanya. Ada gara-gara tertulis di bawah batu licin, makanya saya ingat. Teman-teman semua ya, Anda itu belum pernah bareng Bang Juma. Orang yang paling iseng yang pernah saya kenal ya Bang Juma. Jadi kalau hati-hati lo bareng sama dia ya, lo dikerjain lo. Allahu Akbar. Belum tahu dia. Biasa itu Bang, biasa. Sudah sering saya ikut kontennya Bang Juma di Rumin. Lo pikir kalau ketemu Bang Juma ngobrol serius kagak? Kerjanya cuma ngerjain siapa? Saya di Bandung Bang, stay di Bandung saya. Tadi Ambon, pindah lagi ke Bandung. Stay-nya di Bandung. Oh, Stay di Bandung. stay-nya di Ambon, di Bandung. Kayak mana itu Bang? Terserah abang aja dah. Lah, stay-nya di Bandung, stay-nya di Ambon. Apa ini? Dua natur. Di dalam negeri semua ini Bang, cuma saya yang di luar negeri nih. Tapi kalau sama Bang Juma itu harus ada satu orang objek derita yang dibully. biasanya kalau masih di grup WA itu ada Rion biasanya yang jadi Objek Bang derita. Zuma. Kalau dulu ini Bang Andi, waktu kita di sini siapa namanya itu? Yang suka buka komal tapi nggak lagi sekarang. Yang kayak Darto Helen, siapa namanya itu? Lupa saya pokoknya. yang kita paksa makan gitu loh. Ingat gak? Iya, Ya, ingat. habisin. Lupa nama. Bang Zuma marah loh, habisin itu. Wah ini udah kenyang kali Pak. Enggak, kamu nggak ikut lagi besok. Dihabisin itu sampai betisnya berisi makanan turun. Masya Allah. Ya udahlah, nanti itu akan berulang lagi. Sama itu nanti berulang lagi teman-teman. Jadi makanya kalau nanti ketemu baju siap-siap mental kalian. Jangan sampai ada pakaianmu salah dikit atau ada apa lagi gitu loh. Udah jadi objek derita lo ya, hati-hati lo nanti. Enggak, kalau saran, Bang Andi, kalau saran saya di depan kantor Bang Zuma itu bila Anda ragu-ragu kembali begitu. Siapa namanya kita kerja itu Bang Andi ya? Lupa saya. Dalbo bukan. Ada lagi satu yang suka buka Saya suka komal. masuk juga di komalnya Bang Dalbo itu. Oh iya. Lucu juga itu Bang Dalbo. Bang Dalbo ketemu saya. Padahal mau jadi objek derita juga dia. Kupikir Bang Dalbo ini orangnya garang kan kalau di komal. Dia cuman berdiri aja mematung liatin saya. Kalau saya ngomong berdiri aja mematung kayak gitu. Ini kayak orang apa ini bapak ini? Lucu juga Bang Dalbo. Siapa namanya ya? Lupa saya. Rambutnya kayak Bruce Lee. Saya pikir Bang Dalbo itu sebelum open camp Bang. Sebelum open camp aku pikir ya sekitar umurnya itu sekitar 50-55an lah gitu kan. Gak taunya masih muda Bang Dalbo. Tapi bagus juga sih Bang, itu kalau mau masuk komal Bang Zuma ini memang iya harus begitu, orientasi dulu. Oh, Wang Abi. Ospek. Wang Abi. Bukan. Wan Abi mana ada di Makassar waktu itu nggak ada. Oh, iya. Yang gemuk-gemuk itu loh, yang cap pendek-pendek aduhai. Siapa namanya? Siapa ya? Yang biasa buka komal, anak Makassar juga.
lupa siapa ya? Mandru. Ya Mandru. Oh si Mandro. Kena ospek dia. Mana si Mandro? Di ospek. Iya, di ospek disuruh habisin makanan, keluar keringat dari hidung, ingusnya keluar dari telinga, mata. Kalau udah ampun mas, saya nggak mau ikut besok. Tahu-taunya besok ikut lagi. Aduh, orang ini mampus Sekarang sekali, kemana beliau? Beliau kemana sekarang? Nggak tahu. Kok jarang ini? kan? Sibuk kayaknya. Baiklah. Tadi abang ini ngobrol apa? Pelobun tadi ada yang ngobrol apa bang? Siap bang, Ospek siap. dulu. Kalau masuk di sini ospek dulu ya gitu ya. Iya, orientasi dulu supaya kalau menghadapi Oten tuh udah siap mentalnya, udah di ospek sama Bang Zuma. Iya betul. Kalau di Bandung yang Ciraji, Ya kalau di sana. Ciraji itu Yang kan, di- nah dulu bang, Ciraji itu kan dulu dia mau parangi Banjuma kan, Mau dipotong mau lehernya. dipotong lehernya Banjuma gitu. Pas ketemu di Bandung, gue juga kalau masuk dulu buset, apa kawan di Selebes ini ngomong gak ada bilang. Setelah gue gitu loh, ketemu di Bandung. Curi-curi nakal. Banjuma pas rangkul dia. Kenapa kok begitu? Lah ada yang Bang Handi ajak ngomong tapi tangannya bergerak kilat. Aduh bang. Saya pulang deh. Aku pulang isim pulang. Dia langsung tiba-tiba mau pulang. Ternyata kena serangan pajar dia. Kiri kanan. Aduh bang Handi ini lucu juga dia bilang. Sempat-sempatnya gitu curi gerakan. Untung aja nggak pingsan. lagian Allahu Akbar. sekali-sekali lah dikasih pelajaran lah gitu. Kaget juga saya Bang Andi, kok tiba-tiba melayang. Waduh, langsung saya rangkul. Enggak dek, sini dek, duduk aja sini dek. Enggak bang, saya mau pulang. Enggak, sini aja, enggak apa-apa. Bang Suma lo ini, tak ada yang berani yang ganggu di sini. Tapi matanya lihat Bang Handi. Maksudnya itu apa tidak? Tadi kan kena saya kata dia. Udah dia di sini, gemetaran anak itu. Benar-benar gemetaran dari ujung kaki sampai rambut gemetaran, ketakutan sangat luar biasa. Siapa namanya? Razi. Ciraji. Bang Zuma, Bang Andi, boleh nggak saya bertanya? Boleh? Boleh bang. Minta pendapat. Begini, ada Jangan istri begini bang, kawan- begitu. Ah ya, begitu istri kawan saya. Terus begitunya apa ya? Istri Bang kawannya. Bulon. Nah kalau Ya. kalau ngikutin Bang Andi ikutan sedeng lah Bang Bulon. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak serius nih, mau nanya nih, mau minta pendapat. Kan ada istri kawan tuh mualaf. Tentunya orang tua dan keluarga adik-adiknya kan masih Oten. Nah, jadi kalau kawan saya ini dia dengar live-nya Bang Zuma, istrinya itu suka marah-marah. Untuk apa sih dengar begitu-begituan, menjelek-jelekan gini. Nah, menurut Abang ini istrinya gimana tentang beriman kepada Islam itu, Bang? Karena dia mualaf. Iya gimana ya, itu kan kondisi kejiwaan ya. Jadi kita nggak bisa melihat langsung keadaan mimik wajahnya, intonasi suaranya pada saat kemudian dia mengucap itu. Karena dari situ kita bisa melihat ini orang arah pikirannya itu kemana gitu loh. Apakah dia terpaksa mu'alaf dan belum menerima dirinya mu'alaf hanya karena hubungan suami istri, atau orang ini menginginkan benar-benar murni tidak ada ketersinggungan terhadap agama lain. Tapi kalau saya melihat cakupannya itu, kalau orang ini benar yakin Islam itu benar, berarti dia mendukung untuk diberitakan tentang kebenaran Islam dan kesalahan daripada keyakinannya terlebih dahulu. Itu sih yang saya tahu. Nah, ya itu Bang, saya juga berpikiran sama. Saya bilang ke kawan itu, bro, kalau istri lo itu dia mengimani Islam dengan benar-benar bahwa ini kebenaran yang dia dapat, ya mungkin dia ya
apa namanya ya, ya welcome aja deh, lu mau dengar begini orang gua sudah menemukan kebenaran dan memang Iya. orang tua gua dan adik-adik gua tuh belum menemukan, ya harusnya begitu kan bang ya. Salah. Kalau Tapi abang malah ini, mencap- kalau menurut mencap saya gitu abang yang kata salah. kawan gua tuh. Kalau menurut saya abang yang salah. Abang terlalu mikirin orang, gitu loh itu. Bukan, artinya kan dia minta pendapat ke kita kan, ke saya kan kawan sono. tapi kenapa saya nggak ikut mikir bang? Ya kan abang bukan kawan dia. Ya suruhlah berkawan dengan aku. Terus Iya Bang, gitu juga bang. Jadi saya, aduh ini coba nanti kalau kali-kali sempat masuk di komennya Bang Zuma, saya tanyakan deh. Nah, baru ada kesempatan ini Bang Sukran. Karena dia sampai marah-marah kata kawan saya itu bang, dia sampai marah-marah sampai wah bagaimana lah, sampai mereka apa nggak saling ngomong tuh berhari-hari begitu. Karena dia merasa tersinggung banget dengan komal-komal yang didengar suaminya itu tentang saya bilang ke kawan saya, coba kamu kasih pengertian bahwa itu bukan saling menjelekkan, itu hanya diskusi mencari kebenaran. Kalau enggak ya udah suruh istrimu dengar juga, ada enggak menjelek-jelekan, cuma hanya memberitahukan yang intinya hanya kasihan dan sayang, tidak ada yang lain. Kalau lo sayang keluarga bini lo, ya kasih penjelasan juga tentang kebenaran itu ada di Islam. Begitu bang, salah nggak gua? Salah nggak saya bang? Maaf. abang nggak usah salah bang. Nggak salah. Enggak, maksudnya ngasih pendapat saya ke teman saya itu begitu bang. Salahnya abang itu cuma pendapat doang dikasih, sekaligus kalau om kasih pendapat itu bang disertakan pendapatan gitu loh bang. Jadi bedakan antara pendapat dan pendapatan bang. Gitu bang. Izin buat kopi dulu ya teman-teman. Silakan dilanjut. Siap abang, abangku Gurunda Sukran. Udah cukup Bang Pelu pun. Kebetulan ada teman kita di bawah mau naik. Sudah ada pencerahan, alhamdulillah Sukran. Siap, sama-sama Bang. Itu ada dokter Madinah Mona, itu ada yang mau disampaikan beliau. Izin Bang Pelu Oh, pun. dokter Madinah. Izin. Saya turun bang ya, Bang. saya turun bang ya. Bang. Ya. Ya makasih Kang. Siap. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Madinah dulu naikin bentar, ada yang mau disampaikan. Udah Bang Andi, mana? Tunggu. Kalau IWG kan bocah doang itu mah. Enggak, ada tadi yang habis nanya si Jumat. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kakak dok. Oh iya, makasih adik udah dinaikkan. Tadi nggak sengaja kirim permintaan. Oh astagfirullahaladzim. Saya kira apa? Ya udah nyapa aja deh semuanya, saudara-saudara Siap kakak dok. muslim saya dan muslimah saya. Barakallahu fiik ya. Itu aja. Ya Manila. Silakan yang mau naik lagi. Ibu dokter di mana ini? Oh, alhamdulillah lagi di salon ini. Masih Indonesia apa? Di Iya, Balikpapan, dekat Oh, balik. IKN, Bang Handi. Oh. Izin polo ya, yang apa? Kemarin sempat terreset, saya hapus semua. Jadi saya izin polo-polo ya, polo jetnya Indonesia ya, boleh ya? Siap Bunda, siap. Siap kakak dok. Sama-sama. Yang tadi kan Jumat yang nanya soal perang itu kan. Dia mau naik lagi. Jangan, Cuman kalau si Jumat jangan. Itu yang si Sabtu naikkan, si Sabtu. Sabtu. Emang ada? Kalau aku menjauh Kan 5 Jumat. menit ya sebentar ya. Udah nggak ada dia. IWG. Di follow. Ya ini mohon maaf saya sambil polo ya. Apa? Siap kakak dok.
Mudahan berkenan di Pulau Balik ya. Hehehe, siap. Sama-sama. Ya kalau Iwang ini, ya saya nggak tahu ya. Yang jelas dia juga masih makan babi, makan anjing. Ini sekaligus untuk renungan lagi lah buat dia. Al-Quranul Karim itu, kami semua orang Islam memegang mushaf itu harus dalam keadaan suci. Berwuduk dulu. Perempuan kalau pas lagi haid nggak boleh. Kayak gitu. Ini bahas Al-Quran dikoneksikan ke Bible, seenak udelnya. Ini orang gila. Host Bang Zuma, Bang Handi, Bang Ardi, Ustadz Tata, Kores, Kang Dito, saya izin turun duluan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau nanya ke ustadz-ustadz di sini. Itu kan ada dua ijtima ulama yang bilang kalau wanita haid itu nggak boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau untuk zikir pagi petang, itu saya nanya di Ustadz Salafi boleh katanya. Itu bagaimana ya? Ustadz Tata, monitor Ustadz. Ada? Ustadz Tata, monitor. Kalau lagi haid, kakak dok itu, silakan Ustadz. Ustadz Tata, silakan. Apa? Enggak dengar. Itu kalau haid katanya, apakah bisa pegang Iya, aturan? mohon maaf saya ulang pertanyaannya. Itu kan ada dua perbedaan, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Jika wanita yang sedang haid itu kan boleh membaca Al-Quran, ada yang mengatakan tidak boleh gitu loh. Oke. Gimana? Tapi kalau saya pernah bertanya kepada Ustadz Salaf, boleh membaca zikir pagi petang, dan itu saya amalkan selalu membaca zikir pagi petang, walaupun dalam keadaan sedang datang bulan gitu loh. Mohon pencerahannya. Jadi hadas itu ada 3 ya. Hadas kecil yang haram cuma 4. Hadas besar junub yang haram 6. Hadas haid itu 9. Nah, diantaranya membaca Al-Quran. Atau juga nanti masuk ke dalam masjid apabila takut mengotori masjid. Masalah baca Quran itu ada beda pendapat. Boleh orang haid itu baca kalau dia pengajar atau dia sebagai mahasiswa. Takutnya nanti jadi alasan. Ayo, sekarang waktunya ngaji Quran. Kamu dites. Maaf bu, saya haid, takut digituin gitu loh. Yang kedua, dzikir Al-Quran itu boleh apabila sudah terbiasa di luar Quran. Coba. Ida asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan Al-Quran. Tapi ini juga digunakan di luar Al-Quran. Contohnya kalau ada orang meninggal. Setelah meninggal dunia, misalnya mukidi. Lalu orang haid ini boleh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, itu kan Al-Quran, nggak apa-apa. Itu sudah menjadi masuk ke dzikir. Di luar sholat juga sering dibaca. Itu tidak masalah ya. Tapi intinya kalau sudah baca Quran itu tidak boleh. Kalau nanti ada ulama, misal imam apa, kalau nggak salah imam Hanafi, itu bagi orang yang pengajar, masa ketika dia datang bulan mau libur muridnya, maka di situ nanti ada khilafiyah. Kalau secara umum ya nggak boleh baca Quran itu. Oh baik, terima kasih pencerahannya. Ustaz Hanafi aja, silakan. Saya ini cuma bisa tanya jawab seputar lintas agama ya. Kalau subhat tentang lintas agama baru saya. Kalau fikih itu saya pensiun udah pensiun. Mohon maaf gitu ya. Berarti nggak buka pertanyaan untuk fikih ya di sini ya. Afwan kalau begitu. Enggak, Bu Dokter itu bohong itu. Guru saya lebih pinter dari saya, Bu Dokter. Allahu Rabbana. Ya, jadi gini Bu Dokter, kalau tadi disebut nama saya jadi itu Imam Hanafi sana bukan Muhammad Hanafi saya, Bu. Oh, begitu Jadi ya. gini, kalau niatnya untuk zikir nggak ada masalah.
Pama ngajar santri, kalau si ustazahnya ini lagi haid dan dia hafiz Quran, kalau untuk niatnya dizikir nggak masalah. Innamal a'malu binniyah, semua itu kan tergantung niat Bu Dokter. Jadi kalau seumpama posisinya nanti ikhtilafnya adalah yang penting pada saat dia ngajar muridnya, pada saat muridnya untuk setoran hafalan Qurannya diniatkan untuk zikir. Jadi Bunda nih, seumpama Bunda lagi datang bulan ya posisi lagi mau baca Quran itu nggak boleh. Tapi kalau memang Bunda ini memang hafalan terus ngajar ya niatkan zikir, nggak ada masalah. Seperti itu Bunda. Wallahu taala alam bisawab, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik, Bang. No, iya. Sama-sama, Dok. Aduh, agak lain, Bah. Gue lagi ngetik di bawah jadi naik ini. Gue mah parah nih host ini. Iya, masih ada Kakak Dok mau disampaikan? Kayaknya saya mau tanya lebih dalam lagi tentang fikih, tapi saya takut deh. Biarlah saya simpan aja sudah. Makasih, dilanjut. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jawabannya. Sama-sama Bunda, sehat selalu, sukses selalu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Sama-sama Bunda, Sama-sama, mudah-mudahan Dok. berkah selalu. Ya. Satu pesan saya Bunda, satu aja nih. Kalau misalnya tanah warisan sudah laku semua ya, jangan lupain kita-kita lah di sini. Allahu Akbar, tanah warisan di mana? Hah? Astagfirullah. IKN. Ya, Belum laku, Bang. oh belum ya. Iya, Allahu Akbar. Ya sudah dilanjut. Iya. Iya. Gimana itu Ustaz Anapi, tanah warisan belum laku katanya. Ustaz. Tanah gusuran aja kita nyarinya lah Bang Adi. Itu ada di Tanah Merah, itu tanah gusuran semua itu belakang Pertamina. Ya betul, setuju. Kelapa Gading juga ada tuh tanah merah gusuran itu. Itu. Iya, ini teman-teman sudah ngamuk di bawah ini. Iya, sabar teman-teman ya. Iya, teman-teman dari Otin di bawah silakan request permintaan. Nanti saya naikkan, masih ada kursi di samping. Aneh turun aja ya para gurunda ya, biar buat Oten di sini. Saya izin turun aja nggak apa-apa. Kasih buat Oten. Ustaz Nabi di atas saja. Aneh di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih? Orang lagi kerja ini ah. Apaan anak turun ya? Banyak permintaan anak turun katanya. Enggak, Bunda bisa turun sendiri atau perlu diturunin? Bisa, Oh, insya Allah. enggak. Kalau memang perlu diturunin saya bisa sih nurunin, nggak cuma Allahu Ustaz Ahmad, saya bisa kok Akbar. nurunin. Enggak. Ya sudah turun ya. Sudah diturunin Bang Andi. Ini Bunda kan lagi di salon itu gitu loh. Iya, lagi di salon juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya turun dulu. Jadi Kristen itu kalau negara ini mengalami kekacauan, Kristen itu enggak, Bible-nya dikesampingkan gitu. Enggak ada pengajaran yang bisa dipakai melawan penjajah di situ. Masa ada musuh datang, pasrah kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Ayo Oten naik. Kasihilah musuh. Bahasa apa kek? Gimana nggak dikasihi Bang Andi? Kan yang datang kan sebangsa dan teman mereka. Iya. Host di bawah itu ada muslimah, boleh naik nggak, host? Jelaskan lah, host. Kan Saya- dia bilang saya cip muslimah saya boleh izin, naik saya nggak? Gitu. Muslimah Untuk boleh muslimah-muslimah para akhwat, kalau memang mau Sabar. babnya cari jodoh, saran saya, Maaf, saya carilah jodoh yang soleh, yang sayang seperti seorang ibu, yang menjaga seperti seorang ayah, yang mau mendengarkan cerita seperti seorang sahabat, dan klik di keranjang kuning di hostnya ya, COD teman-teman. Lanjut. Kak Icut monitor. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain suara kau host, kenapa datar? Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan?
malu tapi boleh nggak bertanya? Silakan. Tadi kan malu bertanya, jangan bertanya, nanti malu-maluin Kak Icut. iya malu. Soalnya Kamu ini kan bertanya. room ini udah terkenal room perdebatan atau perdiskusian tentang apa tuh? Iya, tentang agama antara Islam dan Kristen. Tapi tadi saya nyimak sepintas ada perdebatan tentang sedikit tentang jin itu, dan selama ini jujur saya merasa pengen bertanya tentang jin gitu ya Bang ya. Boleh nggak? Iya. Boleh Takutnya- Bunda, boleh karena di sini Silakan, kan silakan, Kak, silakan. silakan nggak apa-apa sepuasnya, karena di sini ada salah satu guru jin juga. Silahkan, di sini banyak. Kalau saya nggak ada, iya. saya nggak tahu. Di sini banyak guru-guru jin. Lanjut, Mbak. Saya awam banget gitu, jadi malu dari kemarin pengen nanya gimana ya, malu tapi penasaran gini ya kan dalam Al-Quran ada satu ayat mungkin abang-abang udah pada tahu ya, berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Allah menciptakan jin dan manusia sama-sama tujuannya buat beribadah. Nah, dalam kata beribadah ini berarti kan tidak semua manusia ya, tidak semua manusia yang Allah ciptakan ini juga beribadah. Jadi orang jin atau manusia yang beribadah berarti dia tuh taat kepada Allah, dalam kurung itu dia muslim. Nah, jin juga sama kayak gitu bukan? Ya kan? Nah, jin sama. Nah, tadi ada Bang Zuma juga telah menjelaskan. Nanti Ya, kalau jin muslim itu syariatnya tidak tahu karena kita bukan bangsa jin. Mungkin ada perbedaan syariat antara manusia dan Udah, jin. jangan panjang-panjang. Terus gimana? Ya udah poinnya kayak gitu. Kan kalau ini kan muslim ya, jin muslim, manusia muslim. Pedoman hidup manusia, Islam manusia adalah Al-Quran. Apakah jin juga sama? Oke. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia dengan jin itu kena hukum taklifiyah itu. Makanya ketika Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran atau tausiah, banyak jin-jin itu mengaji yang Islam. Makanya ada surat jin itu. Begitu juga ini asing di telinga kita. Di pondok kami itu dulu ya, ada seorang namanya pengasuh kan ngajar Al-Quran, ngajar kitab. Tiba-tiba ada santri ini lehernya itu kayak miring gitu loh. Akhirnya sama kiai itu langsung ditampar lagi, miring ke kanan, ditampar yang kiri, lurus lagi. Apa kata kiai? Kamu barusan itu nabrak mangsinya jin, dia ngaji juga gitu. Akhirnya kamu ditempeleng gitu. Jadi mereka ini kena hukum taklifiyah juga. Makanya mereka itu yang muslim yang ngaji. Kalau ada orang pengajian itu, mungkin kalau Bang Juma debat itu mereka nyimak itu. Yang Islam ingin mencari ilmu. Makanya ketika Rasulullah itu membacakan Al-Quran, jin ini datang ke kaumnya. Wahai kaumku, saya barusan mendengar firman-Nya Allah sebagaimana dulu kita mendengar dari Musa gitu. Ya, jadi mereka ya sama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka kena hukum juga. Gitu. Ya ada yang iman, ada yang kafir. Iya Gitu. sama, berarti ya sama kayak manusia. Kalau umat manusia, muslim manusia pedoman hidupnya Quran, berarti jin juga sama. Sama. Nabi terakhirnya umat Islam manusia adalah Nabi Muhammad SAW sebagai khotamin Iya. Nabi. Jin juga sama, berarti Ya udah silakan Ustaz Hanafi lanjut. Udah dijawab ya Kak Icut sama guru saya Ustaz Tahta. Jadi mengenai nanti pertanyaannya bagaimana dia ngambil wudunya, bagaimana sudah. iya Kita beda. yakini saja Kalau bahwa masalah ambil wudhunya kan beda fisik. yang jelas di Al-Quran udah dijelaskan ada makhluk jin gitu loh. Makanya ada sesuatu di dalam Quran itu kalau ada jim dan nun berarti sesuatu yang memang tak terlihat tapi ada. Ada janin itu juga dari kalimat jin gitu loh.
Jannah juga sama itu. Tapi kita mengimani orang-orang beriman, salah satunya yang gaib. Nah, seperti itu. Ya, Kak Icut. Sudah, Kak Icut? Coba baca Al-Furqan ayat 1 itu. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi untuk manusia dan jin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, ya, termasuk jin dan manusia. Itu Al-Furqan ayat 1 itu. Oke, udah lanjut. Udah, Icut. Udah, tapi saya lupa. Masih ada yang mau Bener-bener disampaikan? ada yang pengen sangat sekali saya tanyakan tentang masalah itu, tapi sekarang saya merasa grogi sama netizen yang nulisnya kagak jelas apa-apa langsung segala macam. Kak Icut, tinggal fokus aja. Kak Icut, Lupa, itu Bang. kita hidup orang itu nggak bisa kita selamat dari ini orang. Sebaik apapun kita punya niat, sikap, pasti kita nggak lepas dari ketidaksukaan orang lain. Jadi kalau pengen bahagia tuh kita yang ciptakan, bukan orang lain. Lupa Bang, bener lupa apa Ya ini. kalau lupa nanti next di lain waktu. Iya, Gitu iya, aja Kak Icut. Ya sabar Iya. menghadapi semuanya gitu. Gitu Iya, ya Kak iya. Icut, tetap Oke. sukses, sehat selalu, Iya. berkah Amin, selalu. terima kasih. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Iya, gue turun tuh yang komen, Waalaikumsalam gue turun warahmatullahi tuh. Silakan Anda yang komen tuh naik. Bodoh. Ah, jangan marah-marah Kak Icut. Teman-teman netizen parah nih. Biar ada Aduh, iklannya netizen lah. gua agak lain memang, Bah. Iya, ini Oten yang dia takuti ini bukan narasumber yang di atas yang dia takuti, tapi viewers yang di bawah. Ya Allah. Ada lagi di bawah dibina dulu Ustadz, baru dibini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aduh. Tunggu, saya perbaiki dulu kuda-kuda ya teman-teman ya. Hah. Ini saya konfirmasi tadi juga sama itu yang lagi sementara itu kan nyari hidayah teman-teman. Katanya dia itu lagi sibuk. Dan bukan cuma satu orang sih yang saya kontekan, ada sekitar 4 atau 5 yang mirip sama seperti Jimen yang apa? Yang sudah tidak mengakui lagi tentang dalam Bible gimana kan. Terus tentang ketuhanan Yesus dia bantah dan lain-lain. Pokoknya gitulah macam-macam kayak gitu. Ada sekitar 5 orang. Ya mudah-mudahan 5 orang ini diberikan hidayah ya teman-teman ya. Betul, betul. Bang Jimmy. Gitu. Dan mereka ini sohib saya juga semuanya di sini. Sohib kadang ngobrol sama-sama kan gitu. Ya itulah kalau kita bisa merangkul mereka semua pelan-pelan kan, pelan-pelan. Tanpa harus kita gas dia dulu kan, karena nggak ada yang tahu. Itu datangnya hidayah itu dari mana. Gitu. Termasuk salah satu penghujat di bawah. Iya kan, penghujat di bawah yang sering typing aneh-aneh kan. Gitu, yang menghujat Nabi Muhammad, yang menghujat Al-Quran, segala macam. Ya nggak menutup kemungkinan, mungkin besok, 2 hari, 3 hari, minggu depan, bulan depan, dapat hidayah, ya nggak ada yang tidak mungkin. Ya teman-teman ya, kita doakan aja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Cuman Allah. yang saya heran gini Ustaz Hanafi, kita ini Apa tuh? berjibaku sama teman-teman tapi yang syahadat agnostik, lama ya. Itulah hebatnya Gurunda Zuma, Ustadz Tahta, ya, Bang Handi nih guru-guru semua, Kang Dito. Kalian ini Gitu. aneh kalian. Udah cari Oten susah malah didoakan. Kena lagi sama Ustadz Tahta. Bang cari satu aja. Sulitnya minta ampun. Malah didoakan hidayah. Tambah ada nanti yang mau masuk. Sama habis. Nah, mungkin saya ambil positifnya saja Ustaz Tata ya.
Mungkin mereka ditakdirkan nggak syahadat di Komal sini, ya. Memang yang ditakdirkan itu yang syahadat itu ya agnostik doang gitu. Kita diskusi sama Oten, ya yang syahadat agnostik, ya kan? Tiap hari kita diskusi sama Oten, yang syahadat agnostik, gitu. Justru masalahnya gini, host. Ketika ada orang-orang Muslim yang jumlahnya hampir ribuan, ada yang bekerja, ada yang macam-macam gitu loh, dan dia masuk ngelihat di komalnya antum ini, karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran itu, jangan-jangan teman-teman Muslim dari sekian ribu yang nggak pernah baca Quran, karena ada orang Kristen yang bertanya hadis dan Quran, dia bisa ngaji di sini karena jawaban dari Ustadz Tahta. Begitupun sebaliknya, jangan-jangan ada orang-orang yang Kristen, dia nggak pernah tahu tentang Bible-nya. Pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari teman-teman guru-guru Bang Handi dan segala macamnya, Kang Dito, dengan jawaban dari Gurunda Bang Zuma, mereka jadi terbuka. Oh iya ada ya. Nah, seperti itulah dari kejadian-kejadian TikTok di tempatnya Bang Inspirasi ini. Kayak gitu loh, host. Jadi hikmahnya sebetulnya keren loh dengan adanya TikTok itu. Minimal yang nggak pernah baca Quran karena ada pertanyaan dari Kristen, dijawab sama gurunda kita Ustadz Tahta, jadi tahu, oh di surat ini begini, jawabannya gini. Dan begitu sebaliknya, yang di Kristen belum tentu dia baca full tentang Bible-nya, dijawab sama Gurunda Zuma, ternyata dia akan terbuka, oh ternyata di Bible ada. Nah seperti itu loh maksud teman-teman. Jangan lupa tetep layar teman-teman. Ya, ini saya sementara bongkar-bongkar berangkas juga teman-teman ya. Sementara bongkar-bongkar berangkas. Wait. Ini lawannya Bang Juma datang, ini siapa ya? Cepris ini ntar ujung-ujungnya itu nih murid. Jangan lupa Pak. Santren Ustadz Tahta Cepris ini tadi, jangan santrinya Ustadz Tahta. Kata datang ke Jakarta. Siapa? Kan katanya ada acara itu, Bang Andi gimana? Iya rencana, insya Allah. Belum. Akhir bulan, belum ada ini keputusan. Harus meeting dulu sama mereka. Meeting dulu harus ada MOU. Jangan sampai kita udah buat, udah deal-dealan, dia batalin. Ngaco. Jadi harus ada apa namanya ya? Ada perjanjian lah, ada sanksi gitu loh. Karena didiemin Bang Handi sekarang di YouTube ya, di TikTok udah banyak mereka itu menunjukkan taringnya seakan-akan mereka tuh menantang gitu loh, menantang debat gitu loh. Jadi ya, memang harus digas balik gitu loh. Ayolah kalau mau, lebih bagus lah memang. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Salam. Gitu doang Pak, terusin dong ngomongannya apa gitu. Tadinya mau pulang. Oh ini Pak Aliu, bikirain siapa? Bilang kan muridnya Ustadz Tahta kan, udah nggak ada lagi. Ternyata lihat jam masih jam 2. Aduh tak kira udah jam 4. Nggak jadi pulang, naik lagi. Gimana Pak Ayubi, kencing lancar? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Alhamdulillah. Saya tuh kalau nanya kabar itu, kalau itu mampet pasti nggak sehat tuh. Nyari-nyari oten dulu ah, oten lama, suruh naik.
Yang minta naik itu kebenaran yang hakiki itu Bang Hos. Mana dia? Kebenaran yang hakiki minta izin naik katanya itu Bang Handi. Sekarang mana naikin orang ribet langkahnya 3 kali gitu loh. Kayaknya bagus, dia minta izin dulu Bang Handi. Jadi ya nggak apa-apa, dia pengen naik. Barangkali dia mau diskusi. Itu udah naikin. Ya silakan abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen apa Muslim abangku? Muslim. Oh Muslim tadi. Keren Kristen. Gimana, ada yang bisa mau disampaikan? Iya. Ada apa? Mau bertanya aja, boleh? Oh, boleh, silakan. Iya, bertanya tentang ini hadis riwayat Abu Daud 4547. Berapa sih? Abu Daud 4547, Bang. Langsung Kemarin baca saja, langsung baca aja. saya nggak buka hadis. Itu masalah mengkisah itu. Laki-laki berkata, masih mengenakan baju padahal aku tidak mengenakan baju. Itu ya? Iya, iya. Itu gimana menurut penjelasannya, Bang? Oh, yang Nabi dipeluk itu gitu. Iya betul itu, Ustaz. Iya, kemarin saya kan diceritakan, Bang. Sudah. Dia katakan Nabi Muhammad itu pengajaran gay katanya. Iya Bang, Astagfirullah. nanti disampaikan sama Ustaz Tahta, udah paham Bang kebenaran. Didengar ya Bang kebenaran, silakan. Oke, silakan. Tafadhol. Ada banyak hadis ya. Bahkan orang yang menyentuh kulitnya Rasulullah itu tidak akan kena api neraka. Itulah luar biasanya Rasulullah. Nah, ketepatan itu Nabi udah di akhir itu ya, akhir-akhir wafatnya beliau sudah. Beliau berkhutbah. Lalu isi khutbahnya intinya gini. Kalau saya punya salah, saya maafkan. Saya minta maaf. Kalau kalian punya salah, ya saya maafkan. Bahkan kalau ada di antara kalian yang punya hakul adami dengan saya, tidak mau memaafkan kecuali membalas, silakan balas. Hanya ada orang duksur atau siapa? Bukan. Nantilah nama itu udah penting. Fulan lah ya. Ada fulan ini di mute dulu. Ada nama fulan ini naik ke atas. Ya Rasulullah, sampean punya salah ke saya. Wah, sahabat marah semua. Kok bisa orang ini salah apa Rasulullah? Kok sampai dia tidak mau memaafkan? Nah, ini kata Rasulullah, sudah diam semuanya. Terus mau gimana? Ya saya ingin membalas ya Rasulullah. Terus saya pernah melakukan apa sama kamu? Waktu perang, engkau ya Rasulullah mendorong aku dengan tongkatnya. Oh kalau gitu ya sudah, silakan saya didorong. Bukan gitu ya Rasulullah, waktu itu saya tidak pakai baju gitu. Terus, ya saya pingin yang setimpal ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ibaratkan sekarang ada kancingan bajunya dibuka, silakan. Pas dibuka langsung dipeluk, dicium kulitnya Rasulullah itu. Akhirnya, ya Rasulullah, saya minta maaf. Terus apa tujuan kamu ini? Saya pernah mendengar ya Rasulullah, kalau kulitnya manusia siapapun yang bertemu kulitmu, yang menyentuh kulitmu, haram api neraka. Ini para sahabat kagum semua. Pinter banget orang ini gitu. Ibaratkan orang ngefan ke Bang Juma lah misalnya ya. Dia pingin meluk gitu loh. Tapi kan sulit gitu loh. Karena Bang Juma terlalu banyak fannya. Dan dia orang ini pakai cara lain gitu. Sebenarnya hadis itu bagus sebenarnya. Gak ada fitnahnya sebenarnya. Cuma karena tidak tahu ceritanya, akhirnya dipelintir. Ukasa ya, iya itu. Ukasa. Gitu. Ya. Berarti Nabi Muhammad itu mukjizatnya bukan hanya membelah bulan, bukan hanya mendatangkan rezeki.
kulitnya itu Banyak. bisa membuat orang haram api neraka ya Pak Ustadz. Iya. Jadi Masya orang Allah. itu ingin menyentuh kulitnya Rasulullah supaya kan ada hadis ini, nanti Ustaz Hanafi lebih memperpanjang lagi, menambah lagi. Itu bukan maksud yang enggak kan Bang Ustadz. Ya enggak, memang tujuannya itu ingin meluk supaya dia itu kalau menyentuh Rasulullah kan api neraka tidak akan kena itu gitu loh. Tapi yang parahnya ini Ustadz, saya herannya nengok Oten ini. Oh, nggak usah ditanggapi Otennya, Mbak, nggak usah. Yudas siuman sama Yesus ini. Yudas siuman sama Yesus itu kan udah kayak LGBT gitu. Gitu aja Pak Ustadz, cuma nanya itu aja. Kemarin saya dengar juga penjelasan orang sesat gitu. Dia katanya ngaku murtadin. Gitu Ustadz. Berarti Ya, jangan peduli mereka, yang penting kita sesama Islam udah tahu maksudnya. Hadis luar biasa loh itu. iya Pak Ustadz. Oke, lanjut Ustaz Hanafi kalau mau ditambah. Udah jelas sebenarnya itu, Ustaz. Komplit udah Ustaz, itu handi aja itu akan ada asbabul urut kalau hadis itu. Jadi kalau membawa narasi hadis itu harus lihat apa gitu loh. Nanti banyak penjelasan kalau santri-santri Jawa Timur itu udah lebih keren lah, nggak kalah sama yang dari Al Azhar sekalipun itu, walaupun kerjaan di pondoknya Alandu gitu, yang cool gitu, tetap nggak kalah. Keren Ustaz Tahta. Lanjut Abang. Yang jelaskan itu enggak apa ya, mereka pinter ini orang ini. Kalau saya minta langsung nggak dikasih, karena mereka tahu kan yang bisa menyentuh kulitnya Nabi itu insya Allah nggak terbakar di api neraka. Jadi bagaimana caranya ya mereka melakukan seperti itu. Mau diomelin nggak apa-apa, udah terlanjur ya sahabat malah salut sama orang ini. Jadi nggak ada hawa nafsu di situ ya Mbak ya. Mereka preminya itu hawa nafsu. Karena apa? Mereka muas termindset di dalam pikiran mereka itu bahwa Islam itu jelek. Dibuatlah berbagai macam cara. Islamofobia namanya itu Mbak. Jadi mereka mengartikan hadis itu sesuai selera mereka. Itu intinya. Oh iya, terima kasih ya Ustadz. Cuman itu aja pertanyaan saya. Izin turun ya Ustadz. Assalamualaikum. Sebentar, jangan turun dulu. Kalau mau nonton orang Kristen yang sengaja berdusta demi mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, silakan cek di YouTube-nya saudara sepupu saya, Al Ayubi Channel. Di situ banyak, bahkan pendeta, romo, ada yang ngaku murtadin, tapi nggak bisa baca Quran, kan lawak. Gitu. Sepupu saya itu, Al Ayubi Channel itu. Lanjut. Iya. Iya, Dan terima ada kasih. juga Ustadz Tahta ini punya YouTube channel juga, Tahta Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Ada juga Bang Handi Celebes Channel. Jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya. Ada juga gurunda kita Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas Channel. Jangan lupa di subscribe. Kalau Bang Kores itu apa ya? Pokoknya ada Slayernya pokoknya. Triun Slayer Command Center. Ya. Triun Slayer. Nah, pokoknya gitulah. Jangan lupa di subscribe semua teman-teman Di ya. subscribe semua teman-teman, di subscribe Yes, semua betul. ya. Punyanya Bang Andi, Semoga Ustadz semua Tahta, bermanfaat. punyanya Ustadz Hanafi juga di subscribe semua teman-teman. Kita dukung. Meskipun kita jarang nonton, misalnya kita jarang nonton, minimal kita sudah mendukung melalui subscribe gitu. Yes, betul. Mantap. Tapi kalau nggak bisa subscribe ya minimal beliinlah subbreaker kan nggak apa-apa. Iya betul. Ya lumayan lah Bang Andi ya. Kalau 1,4 viewers ini ya 50% lah, 700 nambah ya Bang Andi ya. Iyalah. Betul. Kalau saya emang gitu Bang Andi. Masalahnya gini. Kalau di YouTube lalu kita mengarahkan untuk subscribe punyanya saudara kita, itu bisa terdeteksi. Makanya aku samarkan subscribe gitu. Yes. Kalau saya nanti nyusul ya teman-teman ya. Saya sekarang ini kan udah subscribe gue udah 84 lah. Saya butuh mencapai 100.000 deh.
Mudah-mudahan kalau waktu dapat supaya dapat Insya platinum deh. Allah. Mudah-mudahan. Turun ya bang. Terima kasih penjelasan. Sama-sama Mbak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih Kurangi- kita punya, iya gimana Bang Andi? Kurangi mendengarkan ocehan-ocehan Oten, apalagi masuk berjamaah sama mereka, supaya nggak terbebani itu pikiran. Kira-kira begitu. Yes, betul. Kalau saya ada juga akun YouTube, tapi kalau mau disabrek nggak apa-apa, sabrek aja. Sebelum saya, kan enak kalau subscribe-nya udah 10.000, 20.000 kan, tapi belum like YouTube kan enak, mantap ya. Jadi gini loh ya, saya itu mengumpulkan sebuah yang hadis-hadis yang pernah ditanya oleh mereka begitu ya. Kayak ada yang binatangnya, yang kayak tadi seperti itu, banyak sekali itu loh. Jadi dari dulu itu saya tulis tuh, tulis lama-kelamaan udah hafal sendiri. Nah, jadi ada baiknya juga tuh mereka nanya. Tadinya kan saya nggak ngerti sama sekali apa sih ini hadis seperti apa gitu loh. Karena mereka bertanya menambah adrenalin kita untuk mencari gitu loh. Apalagi kalau ada ustaz udah menjawab, harus dicatat tuh teman-teman. Dicatat, akhirnya hafal gitu. Itu ada bagusnya juga sih. Mereka ini bertanya, sebagaimana Ustaz Hanafi tadi menjelaskan itu. Menambah adrenalin kita, supaya kita juga belajar. Tadinya kan nggak ada yang tahu, jarang. Kecuali anak pesantren, kan anak pondok. Ratusan Nah, gitu. digoreng. Dari dulu ya tadi ya kita di Zoom ya, itu pertanyaan setiap hari datang itu. Digoreng 500-an. Ya, tahu bulat, gimana tahu bulat? Maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz-ustadzku kepikiran tentang hadis. Nah, kita lagi ada ini ya, perdebatan dengan ya agama sebelah, cuma karena ini keluarga gitu. Ini tanggung jawab saya nggak berani dong kalau dengan yang lain gitu, karena minimnya keilmuan saya. Karena ini saya keluarga. Saya Ibu Ember Merah, ini akun akun yang lain, Kang Dita tahu. Oh, ya yang tadi ya. Iya. Bu ya. Ya. Nah, kalau diserang di hadis, saya bingung nih Bang Handi. Soalnya begitu dibuka portal tuh hadis itu kan bercampur aduk dengan yang portal Kristen. Jadi gimana nih caranya? Ya, beli buku hadis Bu, jangan cari di internet. Begitu. Oh, buku Iya, hadis. gimana Ibu ini? Oh. Ada Bu, dijual kok, ada. Silakan usaha Nabi yang seperti apa yang dibeli. Satata juga silakan. Ya, Banyak nanti yang Ustaz Tahta dijelaskan hadis itu, nanti ada kumpulan para pengumpul-pengumpul hadis itu yang dia udah mempersiapkan nih hadis-hadis mursal nih. Ada hadis-hadis dhaif itu dikumpulkan. Nanti biasanya sama mereka tuh digunakan nih loh. Di kitabnya ini loh, perawi ini kan ulama mulu loh gitu. Padahal di situ dia lupa bahwa itu adalah hadis dhaif gitu loh. Jadi seperti itu aja Bunda. Jadi kalau kita itu nggak usah terlalu kegiring tentang masalah hadis-hadis yang mereka bikin gitu loh. Karena posisi yang kita sudah fix adalah Al-Quran itu nggak akan bisa diubah-ubah. Nah kalau mengenai hadis itu nanti ada tingkatan-tingkatannya gitu aja sih Bunda. Ya. Iya. Gitu. Allah Ta'ala. Silakan Ustaz Tahta. Jangan tergiring ke arah hadis gitu ya. Iya, hadis itu nanti ada tingkatan-tingkatannya, Bunda. Gitu loh. Kalau Al-Qur'an itu kan mutawatir, nggak mungkin Al-Qur'an itu salah gitu loh. Tafsir juga, tafsir itu kemungkinan kelirunya itu ada karena kan tafsir itu tuan ulama. Ulama bisa keliru, cuman Al-Qur'an nggak akan keliru. Al-Qur'an itu tidak akan mungkin keliru, tapi kalau umpama tafsir-tafsir itu banyak berbeda, tapi berbedanya tidak jauh. Seperti alaqoh itu dibilang segumpal daging, tapi setelah kemari-mari setelah diteliti itu adalah sesuatu yang menempel gitu kan. Jadi kalau Al-Qur'annya nggak akan mungkin salah, tapi definisi-definisi daripada tafsir itu kemungkinannya untuk salahnya itu ada, tapi sedikit, nggak terlalu jauh. Kalau Al-Qur'annya nggak akan salah, karena itulah gunanya belajar tentang ulumul Qur'an, gitu loh, disiplin-disiplin ilmu. Tapi kalau untuk hadis, ya dilihat dulu bagaimana tentang masalah perawinya, sanatnya, terus matan hadisnya gimana, seperti itu Bunda. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut Ustaz Tahta.
Ya. Terima kasih ya. Jadi gini Bu, kalau mau beli itu ya ada tuh di Tokopedia banyak kok Bu, kumpulan hadis Bukhari Muslim, ada juga satu set gitu loh. Ya kalau mau nyicil beli sedikit-sedikit. Kalau mau beli satu set harganya 3 juta. Itu lengkap sudah itu Bu. Semua hadis ada di sana. Siap. Gitu ya. Jangan nyari di internet, nanti di sana kan banyak bisa diedit. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin pas disodorin itu saya kan minta data, ya dia ngasih hadis dari portal agama sebelah kan penghujat. Nah saya cari itunya, tapi setelah perdebatan beberapa hari kemarin saya penasaran kok portal banyak campur aduk sama portal Kristen gitu ya, ya terima kasih gitu. Sama-sama Bun. Ya. Terima kasih semua, Bang Dito, Bang Handi, Pak Ustadz Muhammad, Kang Cuplis, semua. Ustadz Tahta tuh. Pak Tahta, Pak Ustadz Tahta, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, tunggu dulu Bang Hadi. Sebenarnya walaupun oten-oten itu pakai hadis ya, hadis doif. Aslinya itu dipelintir. Aslinya sedoif-doifnya hadis itu tetap kebaikan. Gak ada yang menghina Islam, menjelek-jelekan atau sesuatu yang tidak baik. Gak ada hadis doif itu. Makanya ketika mereka bertanya ke saya tidak pernah menanyakan, itu doif itu enggak. Ya saya terangkan aja. Gitu. Karena apa? Karena hadis itu walaupun doif loh, tidak pernah menjelaskan yang tidak baik misalnya. Atau tentang Islam bagaimana, gak ada. Bahkan maudhu pun lo jarang menjelek-jelekan itu. Makanya kalau mereka tuh nanya hadis, saya tidak ngoreksi ini sahih apa doif ya, enggak, tuh tinggal saya terangkan aja. Saya sudah tahu baca ya gitu loh. Masya Allah. Ya, makanya ingat ya, mau hadis sahih mau doif, kalau sudah yang menjelaskan, yang bertanya oten, jangankan doif, sahih pun diputer-puter oleh mereka itu. Gitu. Ya, lanjut deh. Bahkan yang nggak ada di hadis doif aja Ustadz, yang nggak ada di level hadis yang paling doif seperti tolabul ilmi walau bisin, itu nggak ada tuh. Iya. Itu aja kan masih kebaikan, bagus. Kan? Iya, masih bagus gitu loh. Iya. Makanya kata ulama, itu tetap ada yang mengatakan hadis walaupun doif. Karena memang zaman dulu itu dari pentingnya ilmu. Aduh, ada takut kabur. Silakan. Lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru Bunda semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terusin dulu Ustaz, belum selesai Ustaz. Selesain dulu Ustaz. Ya kalau Islam dulu Ustaz. Iya. Karena memang kenapa kok itu dikatakan hadis juga? Karena di zaman dulu itu ya, orang kalau keluar pulau ya cari rezeki, merantau, itu pasti ke Syam, Palestina, ke Irak, tidak ada yang ke Cina itu. Sehingga muncul hadis dari wajibnya mencari ilmu. Andaikan di Syam, di sini Mekah, Madinah, Kufah, Irak, tidak ada orang yang mengajar, adanya cuma di Cina, wajib kamu ke sana. Ibaratkan gitu. Sama dengan orang Jawa misalnya, kebanyakan cari uang itu ke Jakarta. Ya, andai kan tidak ada, wajib cari rezeki itu. Adanya cuma di Papua, wajib ke sana. Ibaratkan gitu. Jadi sebenarnya hadis itu walaupun itu doif, kan kebaikan kan dari pentingnya mencari ilmu. Andai kan tidak ada di Mekah, Madinah, di Kufah, di Irak, adanya satu-satunya pengajar di Cina, wajib kita ke sana. Gitu maksudnya. Kan baik kan sebenarnya, nggak ada yang tidak baik walaupun doif, walaupun maudhu gitu. Nah gitu. Lanjut. Kalau saya sih teman-teman yang nggak suka hadis, misalnya nggak suka Nabi Muhammad, ya keluar aja lah dari Indonesia. Nggak suka tapi masih tinggal di Indonesia. Betul. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada Muslim yang melawan penjajah Belanda yang bawa Bible toh. Cocok. Itu aja kok repot. Sederhana kok kalau sama saya itu.
Tapi mereka ini menikmati perjuangan Islam, tapi dia nggak suka Islam. Ini kan namanya bahlul. Silakan Pak Lautan Luas. Oke, terima kasih atas waktunya semua, para guru-guru semua. Saya sering ngikutin ya untuk debat-debat seperti ini, menarik sekali. Mungkin saya mengikuti itu dari zamannya YouTube ya, kemarin mungkin mulainya dari tahun 2020 ya, 2021 dari Bang Juma, Bang Hadi Salebes, Ustadz Tahta dan lain-lain, Kores gitu. Saya senang ngikutin gitu. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari debat-debat itu, kenapa sih para oten-oten ini sering banget bawa hadis palsu seperti hadis Maryam, napasnya Nabi Muhammad atau apa gitu di tangannya Nabi Isa. Itu aja sih kenapa mereka sering bawa hadis palsu gitu untuk menyerang Islam. Apakah mereka ngecek dulu bahwa ini hadis ini sahih atau tidak, atau seperti apa sih? Tanggapan ustadz-ustadz semuanya, mohon bantu jawab. Sebelum dijawab saya kan dulu nih, hadis Maryam ini, pembuat hadis Maryam ini itu sudah insaf, sekarang sudah memeluk Islam dan sudah minta maaf dan sudah bersyahadat, malah sekarang menjadi pejuang Islam gitu Bang ya. Alhamdulillah ilahiyah. Tapi tambahan Bang Andi, tambahan. Begini Bang, apapun akan mereka lakukan untuk memurtadkan atau untuk mempengaruhi umat Islam agar supaya keluar dari Islam, lalu kemudian pindah ke keimanan mereka. Apapun itu, baik dengan cara halal maupun dengan cara yang haram, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang menipu, mereka akan lakukan. Betul. Ya seringkali gitu mereka bawa hadis palsu, bawa hadis yang enggak, yang sanadnya kita nggak tahu gitu loh. Untuk menyerang Islam mereka melakukan hal seperti itu gitu. Kadang-kadang godok juga gitu. Balas juga ya udah terserah. Kan udah dijawab Bang. Kalau mereka nggak kayak gitu, mereka nggak punya kerjaan Bang. Ya betul sih, betul Bang. Kan ada surga dan neraka Bang. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Iya betul. Target dia kan muslim yang kurang sensitif, tidak mau belajar gitu ya. Tapi kan kita ada sekarang di TikTok di mana-mana. Iya. Teman-teman muslim kan udah banyak pegang HP. Ya, untuk itu tingkatkan aja HP itu, jangan sampai ada di sana game slot. Ya kalau bisa di sana isinya ceramah-ceramah lah. Seperti kayak gini kan gitu. Iya, betul. Itu aja sih Bang. Oke, itu dulu para gurunda semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih semua ya, saya selalu ya berjuang terus untuk tegakkan Islam, apalagi para sekarang yang para Gen Z lah, boleh yang awam-awam yang terhindar dari murtadin itu gitu. Makasih ya guru-guru semua ya, saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.